Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian? Dan Mem April berharap sepanjang seminggu yang sudah kalian lalui pasti sehat, pasti tentunya tetap semangat ya. Walaupun saat ini kalian masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh dibangunkan oleh Tuhan dari istirahat malam kami, dan kami pun boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, penuh dengan sukacita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami konsentrasi, dan juga Tuhan berikan semangat di dalam kami belajar. Berikan kami roh kecerdasan, kepintaran, yang juga Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna daripada Engkau saja ya Bapa. Berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya berkat dari surga dan sukacita, kesabaran Tuhan berikan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru kami yang menyampaikan materi kepada kami. Biarlah materi hari ini boleh menjadi berkat buat kami, dan Tuhan kiranya memberkati setiap pembelajaran kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada bab yang ke-6 ya. Wah, sudah sampai bab 6 ya. Kita mulai bab 6, buka buku paket kalian di halaman 45. Judulnya adalah Tanggung Jawab dalam Keluarga. Tanggung Jawab dalam Keluarga. Mem April akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya ya sayang. Lihat di buku paket di halaman 46. A. Arti tanggung jawab. Apakah arti kata tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut berarti kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Seorang bayi belum dapat diberikan tugas, tapi anak seusia kamu, kelas 2 SD, sudah dapat diberikan tanggung jawab oleh ayah dan ibu di rumah, serta ibu dan bapak guru di sekolah ya. Apakah kamu telah melaksanakan semua tanggung jawabmu? Apakah kamu menyelesaikan tugas di rumah dengan baik atau menunda-nunda? Ya, ayo dijawab ya. Jawab dengan kalian sendiri. Apakah kamu mengerjakan PR sekolah atau ulangan dengan usahamu sendiri atau dengan menyontek? Ya, itu kalian sendiri yang jawab ya sayang ya. Nah, atau bahkan membiarkan ibumu yang mengerjakannya. Nah, sekarang bagaimana? Itu semua pertanyaan buat diri kalian. Kalian jawab dengan diri kalian sendiri ya sayangnya. Nah, kalau kalian belum melakukannya, mulai dari sekarang nih. Belajar tanggung jawab, berarti harus menyelesaikan tugas di rumah dengan baik dan tidak boleh menunda-nunda. Atau disuruh mamanya tanggung jawab misalnya menjaga adik, kerjakan dengan selesai ya. Juga atau PR sekolah atau ulangan, tolong kerjakan sendiri, jangan menyontek. Walaupun belajar di rumah, masih belajar di rumah, tapi Tuhan melihat apa yang kalian kerjakan, dan juga adalah tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa ya. Nah, melaksanakan tanggung jawab bukan sekedar menyelesaikan tugas. Ingat, melaksanakan tanggung jawab bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Apakah kamu melakukannya dengan sukacita? Dan banyak mengeluh, susah banget sih ini tugasnya. Kenapa susah banget sih? Kenapa Miss dan Mister berikan tugas yang susah sih? Atau mengeluh ya, atau terima kasih Miss dan Mister sudah memberikan tugas, kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Walaupun terlihat susah, kalian bisa tanya kepada orang tua atau tanya kepada Miss dan Mister yang bersangkutan yang mengajar kalian, pasti akan mau membantu dengan sukacita ya. Jadi jangan hanya sekedar selesai tugas, tapi adalah dengan sukacita. Yang pentingnya Tuhan memberkati orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Jadi kita kalau mengerjakan tanggung jawab harus dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Tadi kayak Mem April bilang, terima kasih ya Tuhan, hari ini aku diberikan tugas oleh Mister dan Miss. Aku mau mengerjakannya, tolong aku ya Tuhan. Berdoa dulu supaya ketika mengerjakan tugasnya bisa dengan sukacita dan juga dengan cepat selesai ya. Oke dong ya. Bukan dengan banyak mengeluh. Bukan ini kenapa sih tugasnya susah banget nih Mem April kasih tugas, apa sih ini jawabannya? Gak boleh ya. Tapi coba usahakan kerjakan dulu sendiri semaksimal kalian. Guru memberikan tugas buat kalian itu adalah untuk melatih kalian. Pertama, belajar tanggung jawab. Yang kedua, berusaha dengan kemampuan kalian sendiri. Kalau memang sudah dengan kemampuan kalian sendiri kalian merasa belum mampu, belum bisa,
boleh minta bantuan mama, papa, kakak, atau telepon gurunya, miss dan misternya, minta tolong bagaimana cara menyelesaikannya, bukan menjawab, tapi cara menyelesaikan tugas ini bagaimana, ya, oke, oke dah. Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama, Nuh menerima tugas tanggung jawab untuk membuat bahtera yang besar. Masih ingat ya cerita tentang Nuh ya? Ia harus membawa semua keluarganya dalam bahtera. Dan sepasang dari semua jenis binatang Tuhan kirimkan memasuki bahtera itu. Nah, bagaimana Nuh melakukan tugasnya dengan tanggung jawab enggak? Iya ya, bahkan Nuh walaupun dicemooh, dibilang teman-temannya nggak waras gitu ya, karena bagaimana mungkin akan membuat bahtera yang besar sekali, akan ada air bah sepanjang 40 hari 40 malam. Teman-temannya tidak percaya, orang-orang sekelilingnya tidak percaya, mereka mentertawakan Nuh. Tapi Nuh tetap taat melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dia melakukannya dengan setia ya. Yang kedua, Abraham menerima tanggung jawab keluar dari tanah airnya. Ia berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun Abraham belum tahu di mana letak tanah itu. Iya, walaupun Abraham belum tahu kemana, tapi Abraham taat melakukannya, berjalan dengan pimpinan Tuhan. Walaupun dia belum tahu kemana Abraham dibawa oleh Tuhan, tapi dia tetap taat. Dia taat melakukan tanggung jawabnya. Oke, sampai akhirnya dia tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada dia. Ya, hebat ya hasil dari melakukan tanggung jawab, taat ya. Yang ketiga, tokoh Alkitabnya adalah Yusuf. Yusuf menerima tanggung jawab, ia harus mengurus makanan bagi seluruh penduduk di kerajaan Mesir. Ia harus menyiapkan persediaan makanan di musim kemarau panjang selama 7 tahun. Masih ingat ya kisah tentang Yusuf itu bermimpi akan ada 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan. Nah, pada saat masa kelaparan itu Yusuf diperintahkan Tuhan untuk menyediakan makanan pada musim kemarau. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf taat tidak? Taat, tanggung jawab melakukannya. Makanya berkat Tuhan melimpah kepada Yusuf. Dia selama memimpin menjadi raja di kerajaan Mesir. Ya, itu adalah orang yang tanggung jawab. Nah, ada yang keempat tentang Yunus, maaf ya. Awalnya Yunus melarikan diri dari tanggung jawabnya. Ingat, Yunus pertama kali dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Tapi akhirnya ia melaksanakan tanggung jawabnya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Awalnya Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus tidak awalnya. Tidak, dia melawan, dia berusaha lari dari apa yang Tuhan mau, dari tanggung jawabnya. Tapi setelah Yunus masuk ke dalam ikan yang besar, gitu ya, pada saat dia naik kapal terombang-ambing, dia tenggelam, dia akhirnya masuk ke dalam perut ikan besar. Di situ dia akhirnya menyadari dan mau melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan memberitakan Injil, menjadi seorang pemberita firman kepada masyarakat di Niniwe, sehingga banyak masyarakat Niniwe yang bertobat ya. Itu dia taat, walaupun awalnya tidak taat, tapi dia setelah menyadari dia taat ya. Oke, selanjutnya tentang Yohanes. Yohanes menerima tanggung jawab, ia membuka jalan bagi Yesus, ia mengingatkan semua orang untuk bertobat, sebab Mesias Sang Juru Selamat sudah dekat. Nah, Yohanes diperintahkan Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah seorang Mesias, Juru Selamat, untuk supaya semua orang bertobat dan menerima Yesus. Dengan cara apa? Yohanes membaptis banyak orang, termasuk juga membaptis Yesus di Sungai Yordan ya. Nah, Yohanes menjadi pemberita Injil. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang taat juga kepada perintah Tuhan Yesus. Akhirnya dia diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Banyak orang mendapat tanggung jawab. Ada yang bersedia melaksanakan, ada juga yang menolak atau mengerjakannya asal-asalan. Kelompok yang kedua inilah yang disebut tidak bertanggung jawab. Mereka lalai menunaikan tugasnya. Jadi orang yang mengerjakan asal-asalan atau yang menolak, ini mereka adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang berharap kalian adalah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab ya sayangnya. Kalau dikasih tugas tanggung jawab sama mamanya, jaga adik, ya kalian lakukan dengan baik ya. Misalnya kakak tolong jaga adik dulu ya, mama ke warung sebentar. Iya mah, kalian jaga adik. Setelah pulang dari warung bilang mah
tadi adik sudah aku jaga ma, ya seperti itu. Jadi pasti mamanya senang melihat kalian jadi anak yang bertanggung jawab. Sama seperti tugas di sekolah. Udah nih mister, tugasnya sudah selesai, kalian kerjakan dengan baik. Itu adalah anak yang bertanggung jawab, ya. Oke, kita sudah belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang taat. Meskipun awalnya dia tidak taat, tidak bertanggung jawab, tapi setelah dia menyadari, dia menjadi orang yang taat dan juga tanggung jawab. Ya sayang. B. Tugasku dalam keluarga. Kisah tentang Samuel. Samuel kecil tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Ia bertugas membersihkan rumah Tuhan. Samuel rajin menyelesaikan tanggung jawabnya. Ia menyediakan minyak agar pelita tetap menyala. Setiap hari Samuel kecil belajar Taurat. Samuel ini taat ya waktu kecil dia. Setelah dia serahkan oleh ibunya Hana kepada Imam Eli, dia taat mengerjakan tanggung jawabnya, membersihkan rumah Tuhan. Terus apa lagi? Tadi menyediakan minyak agar pelita tetap menyala, dan juga dia bertanggung jawab untuk membaca Taurat Tuhan, ya. Imam Eli mempunyai anak yang juga bertugas di rumah Tuhan. Mereka adalah, masih ingat nggak? Yes, good job. Ofni dan Pineas. Dan Imam Ofni dan Imam Pineas, ya, karena mereka juga bertugas di rumah Tuhan, dipanggil imam, ya. Mereka tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Mereka mengambil daging kurban yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, jadi kebalikan dari Samuel. Kedua anaknya Imam Eli, Imam Hofni dan Imam Pineas ini tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka mengambil kurban yang harusnya milik Tuhan. Itu tidak boleh ya nak ya. Tentu saja kamu diberi, tentu kamu sudah diberi tanggung jawab sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Apa saja tanggung jawabmu dalam keluarga? Kamu dapat membersihkan tempat tidur pada saat bangun pagi. Ya, siapa di sini yang membersihkan tempat tidur yang bangun pagi? Weh, hebat semua ya, good job, pintar semua anak-anak Tuhan ya. Menutup jendela rumah pada sore hari, membuang sampah ke tempat sampah, menyiapkan buku pelajaran, dan menyelesaikan pekerjaan rumah agar dapat diserahkan kepada guru. Apakah kamu telah melaksanakan semuanya dengan baik? Dan masih banyak tugas lagi ya yang diberikan orang tua atau guru sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi nggak mungkin dong mama kalian menyuruh kalian bekerja dengan usia sekarang ini, enggak kan? Nah, orang tua kalian meminta kalian bertanggung jawab dengan tugas kalian, belajar dengan baik. Seperti hal-hal yang sederhana tadi, menyapu rumah, sudah bisa ya menyapu rumah ya, memulap kaca, hal-hal yang kecil yang bisa kalian kerjakan ya. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ada tugas lain yang sangat penting, yaitu mendoakan ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek agar diberi kesehatan. Merasakan sukacita setiap hari, mendoakan agar semua keperluan mereka tercukupi dan agar mereka setia kepada Tuhan. Ini tanggung jawab kalian juga sebagai anak Tuhan ya. Jangan lupa mendoakan papa, mama, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, mbak Uti, mbakung, opung ya. Kalian doakan semua keluarga kalian supaya diberikan kesehatan dan diberikan sukacita setiap hari. Dan jangan lupa doakan guru-guru kalian yang ada di AFO ya nak ya, supaya bisa mengajar kalian dengan sukacita dan juga diberikan kesehatan. Coba memang dalam keadaan sakit kalian lemas gini aja, iya anak-anak seneng gak lihatnya? Enggak kan ya? Makanya kalian tolong doakan guru-guru kalian yang ada di AFO setiap hari supaya Tuhan berikan kesehatan buat setiap guru-guru di AFO supaya bisa mengajar dengan semangat dan juga dengan sukacita. Oke, terima kasih kalian sudah mendoakan guru-guru ya. Nah, jadi agar keperluan kalian satu rumah, keperluan kalian di rumah itu tercukupi dan Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua kalian, dan agar orang tua kalian, keluarga kalian tetap setia kepada Tuhan. Itu yang paling penting ya. Oke, nah kita lanjutkan di halaman 49. Ada kegiatan pembelajaran. Kita sama-sama kerjakan, tidak usah dikumpulkannya, tapi kalian tolong centang ya. Temukan gambar yang merupakan bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Yang pertama, mengerjakan tugas, tanggung jawab ya, centang ya, di ujungnya aja, di ujung atas, di atas atau di bawah boleh ya. Yang kedua, berdoa, tanggung jawab iya, dicentang. Yang ketiga, menanam pohon bisa juga ya, boleh kalian centang ya. Terus membantu ayah membersihkan mobil atau kendaraan lain, iya centang ya, boleh. Yang keempat, marah, kesel, tanggung jawab nggak? Enggak ya, itu disilang ya, disilang.
terus makan bersama dengan keluarga dengan sukacita dengan canda tawa. Iya, centang ya. Terus membantu merapikan piring atau menyiapkan piring untuk makan. Iya, dicentang. Terus membantu ibu menyiram bunga. Iya, dicentang. Berantem atau berkelahi dengan saudara. Tanggung jawab? Tidak ya, silang ya. Terus membantu ibu membersihkan tempat tidur sendiri. Ya, dicentang. Terus membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak ya. Ya, dicentang. Terus berpamitan saat mau berangkat ke sekolah dengan ibu. Iya, dicentang. Jadi yang tidak hanyalah nomor 5 dan nomor 5, 6, 7 ada 9 ya. Jadi hanya 2 yang tidak tanggung jawab, bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Oke? Nah, ini ibunya ini tapi kalian membantu ya, yang gambar ibu memasak ini kalian membantu, itu boleh dicentang ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 50. C. Saling menolong. Begini cara menghitungnya, kata Evan kepada Venza. Ia sedang mengajari adiknya mengerjakan soal matematika. Venza selalu bertanya kepada kakaknya jika mengalami kesulitan belajar. Venza memperhatikan petunjuk kakaknya. Evan dengan sabar mengajarinya. Sejak kecil mereka diajar untuk saling menolong. Kalau bukan kakak, siapa yang akan menolong adiknya? Dan kalau bukan adik, siapa yang akan menyayangi kakaknya? Begitu nasihat ayah mereka. Bener ya? Jadi kita keluarga harus saling menolong. Kalau mamanya lagi sakit, siapa yang nolong? Ya pasti anak-anaknya. Kalau mamanya lagi kerepotan, siapa yang menolong? Pasti anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Saat anaknya sakit, siapa yang menolong anak-anaknya? Ya orang tuanya. Kalau dengan adik, dengan kakak seperti tadi. Kalau bukan kakak yang menolong adiknya, siapa lagi? Kalau bukan adik yang menyayangi kakaknya, siapa lagi? Jadi saling menolong, saling mengasihi ya sayangnya. Oke. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia agar mereka hidup saling menolong. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dalam Galatia 6 ayat 2. Tugas yang berat akan terasa ringan apabila diselesaikan bersama-sama. Terlebih dalam keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah, ibu merawatmu di rumah. Tidak jarang juga seorang ibu harus bekerja di luar rumah, membantu ayah mencukupi kebutuhan keluarga. Anak yang takut akan Tuhan akan menolong orang tuanya. Tolong menolong dan hidup rukun akan membawa sukacita buat seluruh keluarga. Ya, jadi sama kayak Mem April. Mem April seorang ibu bekerja juga di luar. Jadi di rumah juga anaknya Mem April selalu Mem April ajarkan untuk saling menolong di dalam rumah. Misalnya lagi BDR nih, belajar dari rumah. Terkadang anak Mem April sudah pertemuan tatap muka terbatas ya. Kalau lagi di rumah tolonglah mamanya disapu rumahnya, hal yang kecil. Habis makan boleh dicuci piringnya sendiri karena anak Mem April sudah umur 8 tahun ya, udah mau 9 tahun. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan yang Mem April suruh ya. Sama seperti kalian juga ya sayangnya. Jadi dengan kita tolong menolong, dengan kita saling bantu-membantu dalam keluarga, pasti hidup kita akan selalu rukun dalam keluarga. Papa kalian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kalian, mama kalian merawat kalian, atau ada juga mama yang bekerja, boleh kalian tolong ya nak ya, supaya hidup rukun tercipta dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Biarlah pelajaran hari ini selalu mengingatkan kita akan tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab ada kata taat. Ketika kita tanggung jawab berarti kita TAAT, taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu yang menjadi tugas kalian. Ini PS kalian itu di halaman 51. Tanggung jawabku dalam keluarga. Ini ada waktu pagi, siang, sore atau malam. Tanggung jawabku apa? Selesai atau tidak selesai? Ini Mem aplikasi waktu kalau buat kelas 2 itu kan hari Kamis. Mem April tunggu sampai hari Jumat ya. Bertunggu sampai hari Jumat itu kalian lakukan. Pagi apa tanggung jawab kalian? Selesai tidak? Siang apa tanggung jawab kalian? Selesai tidak? Sore apa tanggung jawab kalian? Atau malam selesai atau tidak ya? Ini nanti kalau yang kelas 2A dikumpulkan hari Jumat malam ya. Kalau 2B karena hari Selasa, jadi Mem April tunggu sampai hari Rabu malam ya. Kerjakan di buku paket saja ya nak. Oke, nah yang menjadi PR
PR kalian hafalkan ayat firman Tuhan ini, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini kalian videoin, kirim ke GCR agamanya Mem April. Oke, sampai di sini dulu. Biarlah kiranya firman Tuhan pembelajaran hari ini boleh memberkati kalian senantiasa, dan kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga penuh dengan tanggung jawab. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya sayang. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, diajarkan kembali untuk bertanggung jawab Tuhan. Sedari kecil kami boleh belajar tanggung jawab akan tugas yang diberikan kepada kami, baik dari orang tua kami, juga dari guru-guru kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang masih belajar dari rumah, berikan sukacita selalu mereka di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka ya Bapa. Berikan juga kesehatan yang sempurna dalam hidup mereka, dan juga roh kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan juga berkati orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu belajar Tuhan. Berikan roh kesabaran, semangat, kesehatan yang daripada Tuhan saja, berikan kepada orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan yang sebentar lagi kami merindukan untuk tatap muka terbatas ya Tuhan. Biarlah kiranya hal ini boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan, dan kami diberikan kesehatan selalu agar kami boleh kembali sekolah dengan sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye, God bless you.